Bab 217. Ingin menjebak orang lain, tapi tidak ingin orang menjebaknya. Di hutan, Fudo Murong berdiri dengan bangga, pedangnya mengarah ke Riansi secara miring, dan di sampingnya, sudah ada beberapa mayat dingin yang tergeletak. Mayat-mayat itu secara alami adalah murid sekte pedang. Dia tidak pernah menjadi orang yang berhati lembut, Fudo Murong. Dia tidak berakting pada Riansi sebelumnya. Itu karena situasi keseluruhan. Tapi sekarang, pihak lain akan membunuhnya. Tentu saja dia tidak akan pergi dengan sombong. Jaga situasi secara keseluruhan. Adapun persekutuan, hanya mereka yang bodoh sampai puncak yang masih akan menggunakan benda ilusi ini saat ini. Pada saat ini, Riansi menatap Fudo Murong dengan ekspresi serius. Dia tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa putaran, beberapa murid sekte pedang di sampingnya tewas di bawah pedang cepat Fudo Murong, dan pedang cepat Fudo Murong, dia memiliki rasa krisis. Tapi tidak peduli apa, Fudo Murong harus mati. Memikirkan hal ini, energi hitam di tubuh Riansi mulai bergerak. Embusan angin keluar dari udara tipis, pedang panjang di tangannya menyala, cahaya pedang menyala di atas pedang, dan tangan kanannya sedikit terangkat. Pedang panjang itu menunjuk ke arah Fudo Murong dan berkata, "Fudo Murong, aku akui, aku memang meremehkanmu sebelumnya, tapi itu tidak masalah, karena kamu pasti akan mati hari ini." Fudo Murong mengangkat alisnya dan berkata, "Coba." Mata Riansi menyusut, dan segera, tubuhnya bergerak, berubah menjadi bayangan dan menembaki Fudo Murong dengan keras. Ketika dia datang di depan Fudo Murong, tangannya panjang. Pedang itu menghantam leher Fudo Murong. Fudo Murong bersandar seperti tubuh yang patah, menghindari pedang Riansi, lalu dengan lembut menyentuh tanah dengan jari kakinya, dan menghindar ke belakang lebih dari 10 meter seperti meluncur. Tepat ketika dia hendak melawan, tiba-tiba, matanya menyipit, melihat tidak jauh ke kanan dan berkata, "Siapa?" Mendengar pidato tersebut, Riansi pun berhenti dan terus mengejar sambil menoleh ke kiri. Sungguh perasaan yang tajam. Dengan suara, seorang pria muda berjubah hitam keluar dari balik pohon besar. Saat melihat pemuda itu, wajah Riansi dan Fudo Murong berubah, karena pemuda itu adalah Junaedi Sekte Hantu. Junaedi memandang Fudo Murong dan Riansi, tersenyum, lalu berkata, "Sayang sekali aku ingin melihat sekte pedang saling menyakiti, tapi sayang mereka ketahuan. Kalian berdua terus. Aku janji tidak akan turun tangan, bagaimana? Apakah kamu pikir kami idiot?" Riansi berkata dengan dingin. Junaedi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sayang sekali. Sepertinya aku hanya bisa melakukannya sendiri. Apakah kalian berdua datang bersama atau satu persatu?" "Kalian berdua datang bersama saja. Menghabisi kalian. Aku bisa kembali ke Kekaisaran Qin, kalau tidak aku tidak akan bisa menjelaskan ke sekte." "Sombong," kata Riansi dengan jijik. "Junaedi, aku tidak ingin mencarimu, tetapi aku tidak menyangka kamu datang sendirian. Tepat pada waktunya, aku akan menyelesaikanmu dan Fudo bersama." Mendengar apa yang dikatakan Riansi, Fudo Murong menggelengkan kepalanya. Ketidaktahuan tidak mengerikan. Yang mengerikan adalah dia tidak tahu ketidaktahuannya, dan Riansi termasuk orang seperti ini. Junaedi kehilangan senyumnya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak menyangka sekte pedang memiliki bunga yang luar biasa sepertimu. Biarkan aku menghabisimu dulu." Selesai bicara, pergelangan tangan Junaedi bergerak, dan sabit hitam panjang muncul di tangannya. Sabit itu sangat panjang, hampir sama dengan tinggi Junaedi. Di tepi sabit,
Untaian darah merah terang kecil mengalir terus-menerus di tepinya, yang sangat aneh. Setelah sabit muncul di tangannya, tubuh Junaedi tiba-tiba menghilang di tempatnya, berubah menjadi garis hitam, dan datang ke Riansi dalam sekejap. Kemudian pergelangan tangannya bergerak, dan sabit hitam itu terhubung ke leher Riansi. Dengan dengungan dingin, Riansi memblokir sabit dengan pedang panjangnya, tapi... ting! Suara logam dan besi pecah terdengar di lapangan. Segera, sabit hitam masih memotong kepalanya ke arah Riansi dengan kecepatan yang tidak berkurang. Riansi terkejut. Untungnya, dia tidak bereaksi perlahan dan tubuhnya tiba-tiba berkedip, tetapi dia masih sedikit terlambat. Satu telinga terbang keluar dengan aliran darah. Junaedi tidak mengejarnya, karena pedang panjang datang di belakangnya pada waktu yang tidak diketahui. Dengan kakinya berputar, tubuhnya tiba-tiba berbalik. Kemudian pergelangan tangannya bergerak lagi, dan sabit diarahkan ke kait pedang panjang itu. Telah datang di depannya. Ting! Retakan emas dan besi terdengar di lapangan lagi. Fudo Murong, yang memegang pedang panjang, mengubah wajahnya, mengetukkan jari kakinya ke tanah, dan tubuhnya mundur dengan cepat, keluar dari jangkauan serangan sabit. Junaedi masih tidak mengejar, tetapi berbalik untuk melihat wajah muram Riansi, dan berkata, "Aku tahu kamu memiliki kartu Hall, kamu dapat menggunakannya sekarang. Karena jika kamu tidak menggunakannya, aku takut tidak akan ada kesempatan untuk menggunakannya." Riansi menarik napas dalam-dalam, kemudian energi hitam di tubuhnya melonjak gila-gilaan. Pada saat tertentu, energi hitam di tubuhnya mengalir deras ke kakinya, dan sosoknya bergerak, tubuh menghilang di tempat, dan kecepatannya sangat cepat sehingga Junaedi dan Fudo Murong tercengang. Faktanya, Junaedi dan Fudo Murong tercengang bukan karena Riansi terlalu cepat, tetapi karena Riansi yang bergerak maju, tepatnya Riansi lari. Ya, Riansi menggerakkan tubuhnya dan menyapu kembali dengan keras. Dalam waktu kurang dari beberapa napas, dia menghilang di antara pandangan Junaedi dan Fudo Murong. Setelah beberapa lama, Junaedi menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata, "Ini adalah perwakilan dari generasi muda Sekte Pedang." Setelah itu, dia berbalik untuk melihat Fudo Murong dan berkata, "Sayangnya kamu masih tinggal di sini sebelumnya. Bantu dia, dan dia akan meninggalkanmu sekarang. Faktanya, jika kalian berdua bergabung, aku mungkin akan mundur. Bagaimanapun, kekuatanmu masih sangat bagus. Sekarang aku sendirian, apakah kamu yakin akan benar-benar membunuhku?" Fudo Murong berkata pelan. Mengenai tindakan Riansi, dia tidak lagi memikirkannya, karena dia merasa malu untuk berpikir sama dengan orang seperti ini. Junaedi tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tahu mengapa aku tidak mengejarnya?" Setelah bertanya, sebelum Fudo Murong menjawab, dia melanjutkan, "Karena targetku adalah kamu." Dia bahkan kembali ke kandang Qin, dia tidak bisa masuk ke iklim apapun. Tapi kamu berbeda. Dengan bakatmu, jika kamu mencapai peringkat ke-9 bawaan, bahkan aku tidak yakin bisa mengalahkanmu. Di babak kedua kompetisi besar, kami mungkin tidak dapat bertemu, jadi sekarang adalah waktu terbaik untuk menyelesaikanmu. Kalau begitu kita akan memutuskan hidup dan mati dengan satu gerakan, bagaimana? Pedang panjang Fudo Murong perlahan terangkat dan menunjuk langsung ke Junaedi. Junaedi mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum, berkata, "Aku harus bersungguh-sungguh." Fudo Murong tidak berbicara, dan tubuhnya perlahan naik ke udara. Dengan gerakan pergelangan tangannya, pedang panjang muncul di tangannya. Dia memegang pedang di kedua tangan dan perlahan mengangkatnya.
Dalam sekejap, embusan angin muncul dari udara tipis pada saat yang sama. Pedang panjang di tangannya bergetar hebat, seolah-olah sesuatu yang mengerikan akan terlepas darinya. Junaedi menyipitkan matanya sedikit, dan cahaya bermartabat melintas di matanya. Dengan sedikit gerakan tangan kanannya, sabit hitam merobek udara dan perlahan-lahan terangkat ke atas. Di bawah infus energi hitam yang terus-menerus, darah merah bilah sabit hitam percepat dan alirkan. Pada saat tertentu, tatapan kejam melintas di mata Fudo Murong, memegang pedang panjang dari atas ke bawah ke Junaedi di bawah, dan membanting, jurus ribuan tindih. Jurus ribuan tindih, sekte pedang, keterampilan pedang kelas bawah, memperhatikan superposisi energi pedang, menumbuhkan keberhasilan besar, dapat menumpuk 1000 energi pedang. Tentu saja, kesulitan ini juga sangat tinggi, karena memiliki persyaratan yang sangat ketat pada kecepatan pedang pengguna. Mengikuti teriakan keras Fudo Murong, pedang panjang di tangan Fudo Murong berputar dari atas ke bawah, berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, sebuah pedang energi memotong udara. Dengan suara tajam dan menusuk, itu menembak Junaedi di bawah. Melihat energi pedang putih salju, mata Junaedi menciut keras, dan wajahnya menjadi lebih serius dari sebelumnya, karena itu bukan energi pedang, setidaknya ada 100 energi pedang. Dengan kata lain, wanita di depannya menebas setidaknya 100 pedang dalam sekejap. Kecepatan pedang seperti itu benar-benar menakutkan. Mengambil napas dalam-dalam, Junaedi memutar jari-jari kakinya dan membalikkan tubuhnya di tempat. Lalu dia mengambil sabit di tangannya, dan seketika, darah pada sabit itu terlepas dari bilahnya, menghadap energi pedang salju gas padam. Seutas warna putih dan seutas darah menyatu dalam tatapan serius keduanya. Keduanya sedikit terdiam, dan kemudian, bang! Ada ledakan keras di hutan, dan segera, gelombang udara menyapu seperti air pasang, dan di mana gelombang udara lewat, semua pohon langsung hancur, dan ada kekacauan di lapangan. Kekuatan keterampilan hitam sangat menakutkan. Saat dua orang di tengah gelombang udara ini, ketika gelombang udara menyapu, mereka berdua terbang terbalik ke arah masing-masing. Jaraknya 20 kaki penuh. Haha. Dan pada saat ini, tawa keras tiba-tiba bergema di lapangan, dan dirinya melihat Riansi, yang telah pergi sebelumnya, muncul di lapangan lagi pada waktu yang tidak diketahui. Melihat Fudo Murong dan Junaedi terbang keluar, Riansi tidak puas dan berkata, Fudo Murong dan sekte hantu Junaedi dalam perang, aku dikalahkan dan dibunuh, dan Junaedi dibunuh oleh Riansi kami. Apakah menurutmu alasan ini sempurna?